Bola api semakin menyala, pijarnya membakar kemana-mana. Pengecara Elida Neti sebut Hotman Paris adalah bajingan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam Om Swastiastu, Namo Buddhaya, salam kebajikan, dan salam sejahtera untuk kita semua. Saudaraku sebangsa dan setanah air, para penonton kanal YouTubeku yang sangat saya hormati dan sangat saya cintai. Semakin kesini tampaknya persoalan tentang Hotman Paris semakin runyam. Ketika diajak untuk berdebat dengan Rocky Gerung, kini Hotman Paris diserang oleh seorang lawyer yang bernama Elida Neti yang menyebut bahwa Hotman Paris adalah manusia bajingan. Bahkan tidak segan-segan Elida Neti ini mengatakan bahwa Hotman Paris adalah umbar mesum. Tentu ini efek dari Rocky Gerung ketika Hotman Paris menantang Rocky Gerung untuk berdebat di TV One ataupun Metro TV. Efek dari Rocky Gerung ini rupanya merambat kemana-mana. Dan tampaknya bahwa pendukung dari Rocky Gerung ini juga sangat luar biasa. Ya, Rocky Gerung dinilai adalah seorang aktivis yang punya kualitas intelektualitas. Lantas bagaimana dengan Bapak Hotman Paris Hutapea ini? Untuk lebih jelasnya saya ingin mengajak pemirsa sekalian, mari kita bersama-sama mendengar kecaman dari Ibu Elida Neti yang menyebut Hotman Paris Hutapea adalah umbar mesum dan juga bajingan ini. Selamat mendengarkan. Nah, dalam hal ini saya bingung, siapa sih sebenarnya Hotman Paris? Dia bertanya, siapa kau, Rocky Gerung? Dia tantang Rocky Gerung. Saya pernah menantang dia 2 hari 2 malam untuk hukum pidana dan perdata. Sampai sekarang nggak berkutik. Kok dia nantang Rocky Gerung? Tantang kita dulu baru Rocky Gerung. Dia nggak tahu siapa itu Rocky Gerung. Rocky Gerung itu senior saya, orang hebat. Dari dulu dia menjadi aktivis, menjadi advokat LBH, dan banyak prestasi Rocky Gerung sebagai dosen. Kau siapa, Hotman Paris? Syukur-syukur dulu ada zaman pilot, di situ kau kaya. Jadi jangan uang kau ukur semua ya. Kita udah melihat kau berperkara 2 kali dengan perkara judi. Siapa? Narkoba. Teddy Minahasa. Tidak saya lihat kualitasmu. Kemarin di MK kau tidak berkualitas. Malu kita sebagai pengacara, lihat gaya kau. Kalau kami orang kampung atau kami orang baru-baru, kau senior. Menyatakan kau senior. Tapi kau tantang saya dulu ya. Saya sepakat yang disampaikan oleh Rocky Gerung bahwa cincin kau lebih bersinar dari otakmu, sepatumu lebih cantik, lebih ganteng sepatumu dari wajahmu. Itu memang saya syukurin. Kenapa? Saya senang itu. Itu kenyataan dan fakta. Kau sudah spesial dan segala macam. Nyatanya kau tetap seperti itu. Kenapa saya melihat kau seperti jelek? Karena kelakuan kau. Sampai detik ini kau masih umbar-umbar mesum. Berdisko, berini. Selalu keluar di media. Yang bukan muhrim. Bukan istri kau cium, kau peluk. Itu bajingan kau ya. Kalau kau ingin berbuat mesum, jangan kau umbar di media. Ini semua orang menonton. Di mana kualitas kau? Di mana kualitas kau? Hotman, hentikan campur tanganmu terhadap kasus saya dengan Iklim Hakim yang saya laporkan di Polda. Kalau itu ada campur tanganmu. Baik, Mas Denis. Nah, tapi kalau kau campur tangan, berarti kau siap lagi perang sama saya. Kemudian Denis, jangan kau campuri. Ini biar urusan saya. Urusan kau dengan saya, itu urusannya dengan Mabes Polri. Dan itu akan ada proses. Kalau nanti
ada putusan, kau main lagi, maaf ya dalam tanda kutip, saya duga you bermain tidak sehat, saya akan hadapi dan kau tidak akan pernah selesai bermasalah dengan orang. Urus dirimu dengan keluargamu. Kau bilang Rocky Gerung, kau nggak sebut nama ya. Rocky Gerung, ada sebut ya, Lajang Tua, Lajang Lapu ya, Bujang Lapu ya. Iya, Bujang Lapu. Bujang Lapu, belum pernah ngurus keluarga. Orang nanya ke saya, emang Hotman bagus amat sih mengurus keluarga? Apa kalau kita bawa perempuan, maaf kalau kita mandi dengan perempuan joget-joget di kolam renang, foto, atau kita di klub-klub terus posting, itu Cium-cium. jadi keluarga yang bagus sebagai orang tua, kan enggak juga. Tapi enggak penting gitu. Tapi kalau Hotman mau ngantangin saya seperti yang dia lakukan kepada Rocky Gerung tantang, kalau saya digituin, saya datangi dia. Oke? Saudaraku sebangsa dan setanah air, tampaknya musuhnya Bung Hotman Paris Hutapea ini sudah berada di mana-mana hanya gara-gara Bung Hotman menantang Rocky Gerung untuk berdebat. Menarik dari kasus ini ketika kita melihat sesama lawyer mereka saling serang menyerang. Apakah ini semua demi mengejar popularitas? Kita sebagai rakyat pun tidak tahu. Tetapi saya secara pribadi menilai ada arahnya ke sana. Ya, dalam dunia politik, dalam dunia hukum, popularitas adalah nomor satu, di mana semua orang ingin namanya terkenal di mana-mana. Mungkin salah satu caranya adalah seperti ini. Hotman Paris Hutapea terkenal dengan lawyer kondang, terkenal dengan berliannya. Bung Rocky Gerung terkenal dengan seorang yang menggunakan kata dungu dan juga terkenal dengan ilmu filsafatnya. Dan masih ada banyak orang di luar sana yang punya karakternya sendiri-sendiri, di mana mereka berusaha dengan berbagai macam cara untuk menaikkan popularitas mereka. Sayangnya, ketika kita menyimak cuplikan video ini, seorang ibu Nadia ini bersama dengan Pak Rasman Nasution ini sudah menyerang Bung Hotman Paris secara pribadi. Bahkan aib urusan pribadi atau urusan keluarga juga diumbar-umbarkan di sini. Entah ini dalam rangka apa dan dalam tujuan apa, saya sendiri pun tidak tahu. Tetapi saya mau katakan bahwa mari coba kita berusaha untuk memisahkan antara urusan-urusan pribadi dengan urusan-urusan yang publik. Karena kadang-kadang kita lupa, saking jengkelnya kita, sampai-sampai kita harus menyerang itu secara personal, hingga aib-aibnya dibongkar semua. Tentu ini menguntungkan bagi satu pihak, tetapi merugikan bagi pihak yang lain. Saudaraku sebangsa dan setanah air, memang beberapa hari belakangan semenjak sidang dalam sengketa Pilpres di Mahkamah Konstitusi, nama Bung Hotman Paris Hutapea dan Bung Rocky Gerung ini ramai diperbincangkan di media sosial. Bahkan kita mendengar pernyataan keras dari Bung Rocky Gerung bahwa berlianmu tidak sekilau dengan otakmu. Ya, adalah sebuah tamparan keras yang ditujukan kepada Bung Hotman Paris Hutapea. Berikut ini masih saya sajikan cuplikan video terkait dengan komentar dari pendukungnya Rocky Gerung kepada Bung Hotman Paris Hutapea. Apa kira-kira keseruannya? Mari kita cek bersama-sama video berikut ini. Selamat pagi buat Rocky Gerung.
Anda memang manusia super luar biasa. Anda membuat Hotman Paris kepanasan dan Anda membuat Hotman Paris marah sehingga dia mengatakan Anda ini dan itulah. Emang Rocky sudah memberikan apa buat bangsa ini? Rocky sudah memberikan apa buat negara? Dia kan hanya dosen biasa. Dia bukan siapa-siapa. Saya tidak mengenal dia jauh sebelumnya. Artinya mengkonfirmasi buat kita bahwa Hotman Paris bukan aktivis dia. Saya mengenal Rocky Gerung itu ketika dia masih aktif di LBH beberapa puluh tahun yang lalu. Dan saya mengenal dan mengetahui kiprah intelektualnya luar biasa. Jadi kalau ada orang mempertanyakan Rocky Gerung itu sudah berbuat apa buat negara, maka saya ingin meluruskan. Rocky Gerung itu adalah salah seorang tokoh masyarakat sipil. Dia merepresentasikan perasaan publik, logika publik yang selalu mengkritisi negara. Kalau kita bicara demokrasi, ini buat siapa saja. Demokrasi itu satu paket dengan masyarakat sipil. Dan Rocky Gerung mengambil bagian sebagai salah satu tokoh masyarakat sipil yang selalu mengkritisi negara, yang berhadapan dengan negara. Kalau ada yang bertanya, Rocky sudah berbuat apa buat negara? Rocky hari ini telah memberikan kesadaran politik, telah melakukan edukasi kepada seluruh anak bangsa tentang hak-hak demokrasi kita sebagai warga negara. Rocky tokoh masyarakat sipil yang selalu berhadapan dengan Presiden Jokowi. Jadi kalau Anda mau bertanya, Rocky bisa apa? Rocky selevel dengan Jokowi. Ini pilihan buat Anda. Apakah Anda menjadi bagian dari gerakan masyarakat sipil yang disuarakan oleh Rocky Gerung, atau Anda akan menjadi bagian dari kekuasaan yang membenarkan seluruh perilaku kekuasaan sekalipun kekuasaan itu menyimpang. Salam akal sehat. Halo Metro TV dan TV One. Dua TV ini. Hai juga, Assalamualaikum. Bang, abang tak usah banyak nih omong-omong ya kan, bla gitu ya kan, kualitas abang kelihatan ya. Udah tuh abang bilang mau minta diadu di TV gitu bersama Bang Rocky Gerung gitu ya. Tentang apa? Tentang pembelaan abang di MK tuh. Alah bang, nggak ada, abang pun yakin kali aku menang juga ya tuh. Karena aku tengoknya kualitas abang di sana, asik kena marah aja kan, nggak mungkin karena pintar, karena abang rusuh. Ya, udah tuh kalau abang bilang masalah berlian abang itu dapat dari mana, karena kecerdasan atau karena apa, terus masalah bujang lapuk gitu ya kan. Gini bang, kalau aku pribadi nih ya, gini aku masih milih juga aku, ya kan. Suruh milih aku antara kalian berdua, jelas aku pilih Bang Rocky. Iya, kenapa? Bang Rocky itu memang tak punya berlian kayak abang, banyak kali di tangan tuh nampak berlian abang tuh. Bang Rocky itu berliannya nggak nampak di sini. Di sini tuh berlian semua tuh bang, terang ya kan. Berliannya itulah yang sangat luar biasa itu ya. Walaupun kalian bilang ilmu filsafat dulu baru bisa jadi pengacara ya kan bang. Udah tekan bang. Kalau masalah perempuan yang abang bilang, alah bang, ya cakap lah aku bilang ya bang ya. Kalau Bang Rocky itu mau aja bang, justru karena nggak mau dia yang kayak abang punya tuh. Terlalu banyak milih kalau Bang Rocky nih. Sampai sekarang dia nggak punya pendamping justru karena dia mungkin ada ya kriteria yang belum ditemukannya. Begitu bang. Dan dia tidak ingin menyakiti hati perempuan. Ketika dia sudah memilih, maka dia akan setia selamanya. Itu yang akan terjadi. Makanya berbeda kalian ini jauh kali bagai air dan api. Tapi aku tetap milih Bang Rocky. Pertama dengan kecerdasannya, dan aku suka melihat gaya penampilannya. Aku terlop-lop juga walaupun aku punya suami, tapi terlop-lopnya bukan terlop cinta. Kenapa? Aku mencintai kecerdasannya gitu bang. Gitu bang. Dan dia berguna untuk negara nih bang. Tahu gak bang? Dia mendidik anak-anak mahasiswa tuh tanpa dibayar. Itu baru paten. Enggak mendebar-debar pesona ya kan, mendebar-debar gaya dengan perempuan sana dengan perempuan sini. Geli pula aku namanya. Makanya sombong kali bang. Kesombongan itu tidak disukai oleh Tuhan lah ya. Jangan Allah karena kita berbeda oleh Tuhan. Tidak suka Tuhan tuh ya.
sebaik-baiknya manusia adalah sebaik orang yang berguna untuk orang lain gitu, bukan untuk perempuan aja berguna. Jadi Bang Rocky, aku acungi jempol buatmu Bang Rocky ya, mantap Bang Rocky nih ya. Komen kalian, betul nggak yang aku bilang atau kalian berbeda? Kesabaran saya udah habis ya. Udahlah kalian tuh ngejek-ngejek pendukung Prabowo ya. Yang kalian bilang orang goblok ya, ya orang tolol ya, orang dungu, udahlah ya. Kalian tuh ngejek-ngejek Pak Prabowo selalu ya, terus ya kayaknya. Dibiarin aja kalian tuh melonjak ya. Udahlah, ini puasa udah ya, lebaran udah ya. Jadi stop lah kalian ngomong kayak gitu. Retak nanti kalian. Ya, udah habis ini, udah panas ini. Ya udahlah, stop lah, nggak usah ngejek-ngejek kayak gitulah. Kalian bilang semuanya pendukung Prabowo ini goblok lah, dungu lah, udahlah. Retak nanti kalian ya. Kesabaran udah habis ini. Ya, ini peringatan terakhir nih. Benar ini, retak ini. Ngomong terus kalian kor-koran, bilang pendukung Prabowo ini goblok-goblok semua ya. Emang kalian itu siapa? Ya, udahlah, stop lah udah sekarang ya. Retak nanti, beneran retak ini. Oke guys, menarik ketika kita mendengar beberapa komentar dari netizen di cuplikan-cuplikan video yang terakhir ini. Yang pertama, bahwa kilonya berlian yang dimiliki oleh Hotman Paris Hutapea itu cuma ada di jari. Tetapi kilonya berlian yang ada di Rocky Gerung itu ada di otak. Lalu pada poin yang kedua, menurut komentar dari netizen tadi, kita mendengarkan bersama-sama bahwa seorang Bung Rocky Gerung itu sudah jauh lebih berguna untuk bangsa dan negara ini bila dibandingkan dengan Bung Hotman Paris Hutapea. Ya, dari dua statement ini, saya jadinya berpikir bahwa sehebat-hebatnya Bung Hotman Paris Hutapea yang adalah sebagai lawyer kondang ini, apakah benar bahwa dia tidak punya prestasi apa-apa untuk bangsa dan negara ini? Lalu, semiskin-miskinnya Bung Rocky Gerung, walaupun dia tidak punya berlian, dia dikatakan sebagai bujang lapuk dan lain sebagainya, tetapi netizen menilai bahwa dia lebih berguna untuk bangsa dan negara ini. Mari, apapun dinilai oleh netizen, kita mencoba untuk melihat dari dua pandangan yang berbeda. Pertama, dari sisi positifnya. Jika kita mau membandingkan antara seorang Hotman Paris Hutapea dan Bung Rocky Gerung, jujur, secara ekonomi mungkin bagaikan langit dan bumi, tetapi secara kualitas pun demikian. Hotman Paris kemana-mana sering digandeng oleh asprin-asprinnya, berbeda dengan Rocky Gerung. Ini adalah fakta yang seringkali kita saksikan, entah itu di media-media televisi maupun di media sosial lainnya. Ya, tidak heran bila Hotman Paris Hutapea kita sebut dia sebagai lawyer kondang. Kondang karena berliannya ataukah kondang karena intelektualitasnya? Rocky Gerung, orang kenal sebagai pribadi yang ahli untuk mendungukan orang lain. Beliau ini adalah mantan dosen yang dalam tanda kutip katanya selama dia menjadi dosen dia tidak pernah menerima gaji. Gajinya dia sumbangkan untuk negara. Artinya bahwa Rocky Gerung punya jasa untuk bangsa dan negara ini. Rocky Gerung kita kenal sebagai sosok public figure yang kritis dalam berargumentasi, memberikan edukasi-edukasi politik dan demokrasi di bangsa ini. Itu yang seringkali kita simak dalam media televisi maupun media-media sosial lainnya. Jika kita mau melihat perbandingan antara Rocky Gerung dan Bung Hotman Paris ini, siapa kira-kira yang lebih berkualitas?
Siapa kira-kira yang lebih beretika? Siapakah kira-kira yang lebih punya moral di dalam dirinya? Saya seringkali mengatakan bahwa kesombongan akan menjerumuskan Anda ke dalam lubang kehancuran. Itu adalah sebuah statement yang sering kali kita jumpai dalam berbagai macam buku yang mengatakan bahwa seseorang itu bisa jatuh karena kesombongannya sendiri. Benarkah antara Bung Rocky Gerung dan Bung Hotman Paris ini? Dalam komentar-komentar netizen tadi membuktikan bahwa Bung Hotman ini dia sedang menunjukkan sikap keserakahannya, sikap kesombongannya dan lain sebagainya kepada publik. Ataukah ini merupakan salah satu trik untuk kembali menaikkan popularitas? Ya, jika jawaban saya ini kurang tepat, saya meminta kepada pemirsa sekalian, silakan tulis komentar di kolom komentar ini sebanyak-banyaknya, agar kita bisa tahu siapa kira-kira yang lebih berkualitas antara Bung Hotman Paris Hutapea dan juga Bung Rocky Gerung. Dan layakkah seorang Hotman Paris Hutapea tadi diserang oleh dua lawyer tadi? Semoga saja ini menjadi pembelajaran penting untuk kita semua, bahwa sehebat-hebat apapun kita, sekaya apapun kita, gunakanlah ilmu padi. Semakin berisi, semakin merunduk, dan jangan lupa untuk selalu rendah hati. Saya Sainai dari Provinsi Nusa Tenggara Timur. Saatnya kita yang rakyat jelata harus berani untuk bersuara. Salam hormat, salam NKRI, dan salam Pancasila untuk kita semua.